kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga tidak menguasai jalur, seorang pendaki asal Jakarta terjatuh di tebing Gunung Rinjani. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah kandang ayam beserta isinya ludes terbakar. Dampak kemarau meluas, BPBD Lombok Tengah mempercepat penyaluran air bersih ke wilayah kekeringan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang pendaki bernama Kaifat Raffi Mubarok asal Jakarta diduga terjatuh ke tebing puncak Rinjani saat melakukan pendakian pada tanggal 30 September lalu. Dari data petugas, korban diketahui naik ke Rinjani bersama 13 orang rekannya melalui jalur Sembalun pada tanggal 28 September lalu dan turun melalui jalur Torean 2 hari setelahnya. Korban jatuh berdua bersama rekannya, namun rekannya berhasil selamat, sementara korban belum diketahui nasibnya. Keduanya terjatuh saat turun dari puncak Rinjani, diduga karena tidak memahami medan yang dilalui. Tim SAR gabungan menyatakan pencarian cukup sulit karena terkendala medan yang curam dan kabut tebal di lokasi jatuhnya korban. Karena dia kan agak berlari ya, gitu. Jadi dia lolos. Memang dia tidak langsung gitu kan, masih ada jalan di sana dan teman-teman sudah melihat ada jejak korban di sana. Yang artinya ini kan ada dua nih jatuh, yang Kaifat sama si Afif. Gitu kan? Nah yang Afif ini dia bisa berpegangan di pohon, kemudian dia bisa menyelamatkan diri. Si Kaifat ini dia langsung terjatuh. Hingga Rabu siang proses pencarian korban masih dilakukan tim SAR gabungan dan hasilnya masih nihil. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah kandang ayam di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur pada Rabu malam. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat melahap seluruh kandang beserta ribuan ekor ayam yang ada di dalamnya. Warga sekitar yang ingin membantu juga kebingungan karena jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. 2 mobil pemadam kebakaran yang tiba ke lokasi baru berhasil menjinakkan api setelah 1 jam kemudian. Tak hanya membakar seluruh bangunan kandang, sebanyak 8.500 ekor ayam petelur juga hangus tak tersisa. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga kuat karena hubungan arus pendek listrik di dalam kandang ayam tersebut. Ya, konsleting listrik dari blowernya baru nyala ke gasnya. Ini ada ayam ikut mati juga? Ada 8.500. Usia berapa? 1 minggu. Kalau ditaksir kerugiannya berapa? Ya 400-500 ada. Juta. Ya, yang terbakar ini 8.500, kalau kapasitas semua 17.000. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah. Seperti di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, BPBD mendistribusikan air bersih dengan mengerahkan mobil tangki berisi 4.000 liter. Penyaluran air bersih diserbu warga yang telah 3 bulan kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mencukupi keperluan memasak dan mandi, warga biasanya membeli air kepada pengepul yang datang ke desanya seharga Rp70.000 per 1 tandon. Penyaluran bantuan air bersih diapresiasi warga karena dapat menghemat pengeluaran mereka yang selama ini dipakai membeli air bersih. Sudah 5 bulan, sebelumnya sudah mulai kering sudah di sini. Walaupun dia hujan sedikit-sedikit, tapi belum tentu ada air sumurnya. Kering. Selama ini mengandalkan air sumur? Nggak ada air sumur Pak selama ini.
PDAM ada, cuma sudah terputus, sudah pemerintah tidak ada sampai sini ya. Terus kalau nggak ada air sumur gimana warga mandi? Kita beli, itu pun beli yang satu tangki itu harganya 50, 60 satu tangki. Kalau untuk warga ini di mana dapat air, Pak? Sementara dapat bantuan dari beberapa instansi-instansi terkait seperti BPBD kemarin, ada juga tadi itu BPBD juga datang. Terus kemudian dinas sosial kita bersurat, lalu diantarkan beberapa kali. Warga berharap pemerintah daerah terus menyalurkan air bersih secara merata selama musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperluas areal tanam padi untuk menjaga ketersediaan beras di daerah. Dinas Pertanian mencatat pada tahun ini Pemda menambah areal tanam padi hingga 14.000 hektar, bertambah 3.000 hektar dari sebelumnya. Penambahan areal tersebut untuk meningkatkan hasil panen dan mengantisipasi kekurangan pangan di musim kemarau seperti saat ini. Hal itu juga untuk meningkatkan produksi gabah pada akhir tahun guna menyetabilkan harga beras di awal tahun nanti. Kami melakukan gerakan menanam dalam rangka untuk perluasan areal tanam padi. Kami melakukan gerakan menanam di Desa Sigerongan. Nah, di situ kami menanam varietas Mapan 04. Kita berharap nanti gerakan tanam ini bisa menghasilkan hasil yang tinggi, yaitu di sini varietas hibrida Mapan 04 itu diharapkan nanti bisa memberikan hasil 9,5 ton per hektar. Desa Sigerongan yaitu memberikan bantuan padi, bibit padi varietas Pajajaran dan Inpari 49 Jembar, produksi Balit Bangtan yaitu Kementerian Pertanian. Dan itu Sementara pemerintah desa meminta Pemda serius membantu peningkatan produktivitas lahan pertanian. Nah, ini mudah-mudahan nanti ini yang jadi catatan ini mungkin ini juga terkait dengan saluran sekunder ini kan. Kalau di awal itu agaknya sudah agak cukup lama juga kan, perlu ada normalisasi kayak apa istilahnya itu untuk salurannya, tapi masih bisa dimanfaatkan walaupun ada rembesan air. Kalau ada air ngalir saat lebih itu masyarakat tapi merasa khawatir, takut ini kan yang berada di pinggiran saluran itu. Tak hanya menjamin ketersediaan saluran irigasi, warga juga berharap Pemda tegas mengatur regulasi penyaluran pupuk subsidi agar target peningkatan produksi gabah bisa tercapai di akhir tahun nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.